Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak dan Ibu yang kami hormati, Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berkat rahmat dan segala macam nikmat yang diberikan kepada kita semua, sehingga pada hari ini tepatnya di tanggal 5 Desember 2022 kita masih dipertemukan di tempat ini di ruang kolaborasi 2, di mana pada hari ini kita akan melaksanakan praktik coaching. Kemudian salam dan salawat semoga senantiasa tercurahkan kepada suri tauladan kita, Nabi akhir zaman, yaitu Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, Bapak dan Ibu yang kami hormati, jadi kali ini kami berdua, saya Muhammad Ridwan dan Ibu Satriani akan praktik coaching dengan model Tirta, di mana pada sesi pertama ini Ibu Satriani akan bertindak atau sebagai coach dan saya sendiri sebagai coach. Baik, mungkin bisa kita mulai ya Ibu Satriani. Bisa Pak, insya Allah. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam Bu Satriani. Apa kabar Bu Satriani? Alhamdulillah baik Pak. Bisa minta waktunya sebentar Pak? Ya, bisa sekali Bu Satriani. Baik, terima kasih Pak. Jadi ini Pak, saya mau curhat sedikit lah sama Bapak. Ya, silakan Bu Satriani. Di kelas saya ada sedikit permasalahan, bukan sedikit sih, lumayan urgent sih Pak ini permasalahannya. Jadi di kelas saya itu masih ada murid yang belum tahu membaca Pak, bahkan dia belum tahu, bahkan masih sering terbalik huruf-hurufnya seperti itu Pak. Jadi ini yang menjadi beban pikiran saya sebagai guru kelasnya. Baik ya, jadi sebelum kita lanjut ya Bu Satriani, saya mau tanya dulu sama Ibu Satriani, kira-kira apa harapan Ibu Satriani atau tujuan dari diskusi kita hari ini atau obrolan kita hari ini? Apa yang Ibu Satriani harapkan? Ya tentunya harapan saya Pak, ya setelah diskusi hari ini bersama Bapak, saya berharap saya menemukan solusi atau tercerahkan mengenai masalah yang saya alami sekarang di kelas saya Pak, seperti itu. Ya. Jadi mudah-mudahan apa yang diharapkan oleh Bu Satriani bisa terpecahkan, atau masalah yang muncul di sekolah Bu Satriani bisa terpecahkan. Nah tadi Bu Satriani sudah menyampaikan apa problem atau masalah yang Ibu Satriani hadapi di kelas atau di sekolah ya. Jadi ada beberapa ya Bu Satriani, beberapa anak didik atau peserta didik dari Bu Satriani itu masih kemampuan membacanya masih kurang ya, bahkan bisa dikatakan fatal karena masih terbalik-balik hurufnya ya. Baik. Nah kira-kira Ibu Satriani tahu tidak hal-hal apa sih atau kira-kira faktor yang menyebabkan sehingga anak didik Bu Satriani itu dalam membaca itu rendah Bu Satriani? Kalau saya pikir-pikir mungkin dari ini ya Pak, dari dasarnya, dari kelas 1, dari sejak penerimaan, karena di sekolah kami itu tidak ada aturan tentang penerimaan peserta didik baru yang mengharuskan peserta didik baru itu alumni TK. Padahal kan kalau alumni TK setidaknya itu anak-anak sudah diajarkan tentang huruf. Kemudian menurut saya juga itu mungkin dari segi sumber belajarnya Pak, ya Pak, buku-buku tematik di sekolah itu kan dari segi tingkat kesulitan
teks bacaannya itu sepertinya sudah mempersyaratkan anak-anak untuk bisa membaca. Nah, sementara misalnya di kelas 1 itu anak baru mulai belajar mengenal huruf, itu kan termasuk susah ya Pak. Kalau sudah disediakan bacaan, kalau ternyata huruf saja belum dikenal, seperti itu Pak. Dan mungkin juga karena ini Pak ya, sudah tidak ada sistem tinggal kelas, jadi mungkin murid yang tidak tahu membaca berpikir ya tidak tahu membaca ya saya tetap naik kelas, seperti itu Pak. Kalau yang saya pikir-pikir. Ya, baik Bu Satriani. Jadi dari beberapa hal yang tadi telah Bu Satriani kemukakan, yang pertama karena dari dasarnya ya Bu Satriani. Iya, betul. Dasarnya Pak. Dari karena mungkin siswa atau peserta didik dari Bu Satriani itu tidak bukan dari TK ya Bu Satriani. Iya Pak, betul. Tidak seperti itu. Kemudian yang kedua dari sumber belajarnya, iya Pak. Sekali. Jadi memang ya di sekolah saya juga seperti itu Bu Satriani. Jadi kadangkala ketika saya masuk di kelas-kelas atau kelas 1, ya saya banyak menemukan buku-buku yang mungkin buku itu cocoknya dibaca oleh atau digunakan oleh kelas-kelas yang sudah seharusnya mampu atau mahir membaca. Nah, selain itu faktor yang lain ya seperti yang tadi Bu Satriani katakan, sistem tinggal kelas, sehingga itulah yang menyebabkan juga sehingga mungkin anak-anak berpikir ya kita mau tahu membaca atau tidak ya tetap di kelas. Ya betul, itu memang hal-hal yang bisa menyebabkan anak-anak rendah kemampuan membacanya Bu Satriani. Nah, kalau dari skala 1 sampai 10 Bu Satriani, kira-kira tingkat kemampuannya siswanya Bu Satriani sekarang itu ada di level berapa Bu Satriani? Kalau dari secara keseluruhan ya Pak, di kelas, kalau dari skala 1 sampai 10 mungkin masih di skala 5 Pak. Di skala 5. Iya, karena masih ada beberapa yang belum tahu. Ya, baik. Nah, selanjutnya Bu Satriani, kalau harapannya Bu Satriani nanti ke depannya ini, Bu Satriani harapannya anak didiknya atau peserta didiknya Bu Satriani itu mampu mencapai level berapa? Angka berapa kira-kira? Kalau bisa sih Pak ya minimal 8 lah Pak. Minimal 8. Diusahakan ya 8. Ya, oke. Baik Bu Satriani, pasti Bu Satriani itu memiliki cara-cara ya. Saya yakin Bu Satriani itu pasti memiliki cara tersendiri selama ini untuk mengembangkan kemampuan anak didik Bu Satriani untuk bagaimana caranya agar kemampuan membacanya itu meningkat ya. Namun tidak bisa kita pungkiri bahwasanya ketika kita ingin melakukan sesuatu untuk mengembangkan diri, untuk meningkatkan kemampuan anak didik kita, seringkali kita menemukan sebuah hambatan ya. Seperti itu ya Bu Satriani. Kira-kira hambatan apa sih yang selama ini muncul ketika Bu Satriani ingin mewujudkan suatu tujuan Bu Satriani? Baik Pak, jadi kalau menurut saya hambatan-hambatannya itu mungkin dari segi manajemen waktu ya Pak. Karena ada kesulitan membagi waktu untuk memberikan pelajaran untuk keseluruhan kelas dan melakukan bimbingan dengan anak beberapa siswa yang belum tahu membaca ini. Mungkin dari segi itu manajemen waktu, kemudian ini Pak, dari sumber belajarnya masih belum ada sumber belajar, maksud saya buku-buku pelajaran yang bisa mendukung proses pembelajaran anak membaca di tahap yang baru. Misalnya dia sudah mengenal huruf tapi masih terbalik, jadi betul-betul buku yang diperuntukkan untuk anak yang baru mau belajar membaca di sekolah itu belum ada Pak. Jadi mungkin itu hambatannya ya. Jadi hambatan yang selama ini muncul ya, sehingga menyebabkan masalah tersebut. Yang pertama mungkin manajemen waktu ya, betul. Kemudian yang kedua
dari sumber belajar ya Bu Satriani. Ya, jadi ini sumber belajar juga kan sangat apa namanya, berperan penting dalam proses pembelajaran kita. Nah, kira-kira dari ini kan masalahnya kan Bu Satriani sudah tahu ya apa masalahnya. Kira-kira apa sih solusi kira-kira Bu Satriani dari masalah tersebut? Apa yang Bu Satriani bisa lakukan untuk menyelesaikan masalah tersebut? Tentunya kalau dari segi sayanya Pak ya, saya dari diri saya dulu itu harus bisa memanage waktu saya, kalau sebisa mungkin mengatur jadwal untuk si beberapa murid ini untuk bisa mendapatkan waktu khusus untuk saya lakukan bimbingan dalam meningkatkan kemampuan membacanya. Kemudian mungkin saya akan berdiskusi dengan kepala sekolah untuk pengadaan sumber belajar, termasuk tadi buku-buku itu ya Pak. Kemudian bisa mungkin saya diskusikan lagi dengan kepala sekolah tentang peraturan dalam PPDB Pak. Apakah bisa diusahakan? Kalau bisa diusahakan, sekolah kita itu mempersyaratkan murid yang diterima adalah lulusan dari TK, seperti itu Pak. Ya, baik. Jadi itu beberapa solusi ya. Jadi mungkin bisa dikatakan program rencana yang akan Ibu Satriani lakukan. Jadi bagaimana caranya nanti Bu Satriani memanage waktu ya. Kemudian Bu Satriani akan melakukan diskusi dengan kepala sekolah untuk pengadaan sumber belajar, kemudian merevisi kembali aturan tentang PPDB. Baik Bu Satriani. Nah, dari 3 rencana tersebut, Bu Satriani kira-kira yang mana yang lebih diprioritaskan oleh Bu Satriani nanti? Yang menjadi prioritas? Kalau yang menjadi prioritas saya, yang paling memungkinkan dalam waktu dekat itu ya mungkin pengaturan jadwal untuk bimbingannya. Kemudian kalau misalnya di sekolah itu belum ada sumber daya, maka saya usahakan untuk mengadakannya secara mandiri, secara melalui kemampuan pribadi saya. Apalagi ini kan terus di anak kelas di kelas saya ya Pak, murid-murid di kelas saya dikhususkan. Jadi akan saya usahakan mungkin yang paling mungkin ya Pak yang saya lakukan dalam waktu dekat ya itu tadi, mengatur jadwal untuk segera melakukan bimbingan dengan pengadaan sumber dayanya, baik melalui sekolah ataupun dari saya pribadi Pak, seperti itu. Ya, baik. Jadi itu yang menjadi prioritas utama Ibu Satriani ya. Baik. Ya, Pak. Nah, selanjutnya kira-kira Ibu Satriani ada tidak target atau jangka reta waktunya untuk mewujudkan rencana yang telah Ibu Satriani tadi rencanakan? Ada tidak jangka waktunya, berapa minggu atau berapa bulan kah? Kalau dari jangka waktunya sih tidak menentu ya Pak, intinya pelaksananya itu harus secepatnya. Kalau dari jangka waktunya saya belum targetkan sampai kapan, pokoknya sampai tujuan saya tercapai, sampai kemampuan murid saya dalam membaca itu meningkat, karena ini urgent sekali Pak. Kalau kemampuan membacanya belum ada atau yang masih kurang, itu akan sangat menghambat dalam proses belajar anak-anak ini, seperti itu Pak. Baik Bu Satriani. Ya, jadi tidak ada target waktu ya. Ya. Yang jelas Bu Satriani akan lakukan segera atau akan langsung melaksanakan rencana yang Bu Satriani telah rencanakan. Baik Bu Satriani, kira-kira jika dilihat dari tingkat keberhasilan, kira-kira apa yang menjadi tolak ukur keberhasilan dari rencana kegiatan yang Bu Satriani nanti akan lakukan? Dari segi mana sehingga nanti rencananya Bu Satriani itu bisa dikatakan sudah berhasil?
Kalau dari tolok ukur keberhasilannya mah ya tentunya dari kemampuan membaca peserta didik ini yang semakin meningkat. Jadi saya menganggap rencana saya itu berhasil ketika murid saya ini sudah mampu membaca dengan baik dan benar. Kalau bisa sih sudah lancar ya, meskipun masih sebatas membaca saja, belum sampai membaca memahami, tapi setidaknya sudah lancar membaca kata per kata tanpa harus lagi mengeja atau bahkan masih terbalik-balik hurufnya seperti itu Pak. Jadi itu tolak ukur keberhasilan dari rencana saya. Iya, baik Bu Satriani. Jadi itu menjadi tolak ukur keberhasilan ya. Jadi ketika anak didik atau peserta didik Bu Satriani sudah mampu membaca sedikit demi sedikit kata per kata atau suku kata ya, itu sudah bisa dikatakan berhasil ya Bu Satriani. Nah, sekarang apa komitmen dari Ibu Satriani dalam mewujudkan program atau kegiatan rencana Bu Satriani nanti? Jadi komitmen saya adalah saya akan berusaha konsisten untuk melaksanakan kegiatan saya ini sesuai jadwal yang sudah saya tentukan. Saya berkomitmen sampai tujuan saya itu tercapai. Seperti itu. Nah, kira-kira misalnya nih ya, Ibu Satriani lupa dengan komitmennya. Kira-kira ada tidak orang yang bisa mengingatkan Bu Satriani tentang komitmennya Bu Satriani nanti? Ya. Jadi cara saya supaya tidak lupa atau supaya ada yang mengingatkan ketika saya lupa dengan komitmen saya, yaitu ya saya harus membicarakan dulu rencana saya ini dengan kepala sekolah dan rekan-rekan sejawat, karena bagaimanapun program yang saya akan laksanakan itu selain untuk program kelas saya juga akan berdampak pada program sekolah. Jadi saya akan meminta bantuan kepala sekolah dan rekan-rekan sejawat untuk mengingatkan dan kalau bisa memberi masukan kepada saya Pak dalam menjalankan program saya. Iya, baik Bu Satriani. Jadi artinya kolaborasi ya dengan kepala sekolah dan rekan-rekan sejawat. Baik, nah kira-kira setelah obrolan kita hari ini nih, kegiatan coaching kita hari ini, apa langkah selanjutnya yang akan Bu Satriani lakukan? Langkah selanjutnya yang akan saya lakukan ya tentu ingin segera merealisasikan rencana saya tadi, dan kalau bisa secepatnya kembali bertemu dengan Bapak untuk menceritakan perkembangan yang saya dapatkan di sekolah. Iya, Bu Satriani ditunggu ya Bu Satriani. Iya, ya baik Bu Satriani. Jadi tidak terasa ya kita sudah ngobrol-ngobrol berapa menit nih ya, sudah 15 menit lebih nih. Iya. Nah, dari obrolan kita tadi Bu Satriani sudah mengetahui masalah apa yang muncul, kemudian apa-apa saja hambatannya, kemudian nanti rencana untuk atau solusi yang akan Ibu Satriani lakukan untuk menyelesaikan problem tersebut. Nah, kira-kira apa yang Ibu Satriani bisa simpulkan dari kegiatan coaching kita hari ini? Yang bisa saya simpulkan tentunya dari masalah yang tadi saya bawa dengan perasaan gundah gulana saya sudah bisa menemukan penyebab-penyebab dari masalah saya, dan saya sudah bisa menemukan juga solusinya, mulai dari untuk menjadwalkan segera bimbingan kepada anak-anak saya, pengadaan sumber belajar di sekolah saya, sampai pada diskusi kepada sekolah tentang aturan PPDB. Jadi saya tercerahkan sekali Pak dari coaching hari ini. Baik, alhamdulillah ya Bu Satriani. Ya, mudah-mudahan nanti Bu Satriani bisa melakukan sesegera mungkin ya aksi atau rencana yang akan Bu Satriani lakukan. Baik Bu Satriani, saya kira untuk kegiatan coaching kita hari ini cukup sekian ya Bu Satriani. Ya, Pak. Terima kasih atas kepercayaannya yang diberikan kepada saya sehingga Bu Satriani menyampaikan unek-unek atau permasalahan yang dihadapi oleh Bu Satriani di sekolah. Terima kasih Bu Satriani. Ya, terima kasih juga Pak atas kesediaan waktunya untuk mendengarkan curahan hati saya tentang masalah yang saya hadapi di sekolah. Iya Bu, sama-sama.
Assalamualaikum Bu Satriani. Waalaikumsalam Pak Ridwan. Silakan duduk Pak. Iya Bu Satriani. Maaf nih Bu Satriani mengganggu waktunya. Tidak apa-apa Pak. Ada apa Pak? Sepertinya saya menangkap sesuatu yang lain nih dari raut wajahnya Pak Ridwan. Oh iya, tepat sekali Bu Satriani. Jadi maksud saya ke sini mau menceritakan sesuatu kepada Bu Satriani tentang apa namanya? Silakan Pak. Ya, ada sedikit ya problem atau masalah yang saya hadapi di sekolah atau di kelas. Iya. Bisa diceritakan Pak Ridwan, baik. problem apa yang Pak Ridwan alami? Ya, Bu Satriani. Jadi saya merasa Bu Satriani akhir-akhir ini di kelas saya sepertinya kurang hidup Bu Satriani. Kurang hidup. Saya melihat sebagian dari peserta didik saya selama proses pembelajaran sepertinya kurang semangat dalam menerima pelajaran dari saya Pak dari saya Bu Satriani. Terkhusus ini dalam bidang studi bahasa Indonesia ya Bu Satriani. Bidang studi yang lain alhamdulillah mereka semangat. Cuman di bidang studi bahasa Indonesia saja ini ada sebagian yang kelihatan kurang semangat ketika menerima materi dari saya atau materi pelajaran. Mereka tidak kelihatan aktif ketika proses pembelajaran dan ketika saya menyampaikan materi ada beberapa yang kurang merespon apa yang saya sampaikan Bu Satriani. Seperti itu ya. Baik, jadi permasalahan Bapak ini berkaitan dengan antusiasme murid ya Pak dalam belajar, betul Pak? Ya betul. Betul. Jadi dari kegiatan pertemuan kita hari ini, apa hasil yang ingin Bapak capai? Ya. Setelah kita melakukan diskusi ini. Baik. Dari kegiatan diskusi kita hari ini atau obrolan kita hari ini, Bu, saya sangat berharap permasalahan yang saya hadapi terkait apa yang sudah saya sampaikan tadi mengenai beberapa siswa yang kurang antusias atau kurang aktif ketika proses pembelajaran di bidang studi bahasa Indonesia itu saya bisa mendapatkan pencerahan atau dapat solusi dari permasalahan tersebut sehingga bisa menjadi evaluasi bagi saya nanti di sekolah Bu Satriani. Baik Pak, jadi saya tadi menangkap dari pembicaraan Bapak itu permasalahannya adalah kelasnya Bapak itu kurang hidup ya Pak khususnya dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Nah menurut Bapak kelas yang hidup itu yang seperti apa sih Pak kelasnya kalau kita katakan kelas itu hidup proses belajarnya di dalam? Ya baik bisa Satriani. Jadi kalau menurut saya kelas yang hidup itu dimana ketika dalam proses pembelajaran berlangsung itu ada komunikasi yang baik antara guru dengan siswa. Kemudian siswa bisa aktif, apakah dia bertanya, apakah dia mengemukakan pendapatnya. Nah itu saya kira gambaran tentang kelas yang hidup Bu Satriani. Jadi dalam kelas itu mereka semangat atau aktif mengikuti pelajaran. Jadi bukan hanya guru yang mendominasi dalam proses pembelajaran tersebut, tapi mereka yang aktif. Saya kira kelas yang hidup seperti itu. Baik Pak, kalau dari pemaparan Bapak tadi mengenai definisi kelas yang hidup menurut Bapak, kalau dari skala 1 sampai 10 kira-kira antusiasme murid Bapak ini saat ini ada di posisi nilai berapa Pak? Ya, baik. Nah, kalau dari skala 1 sampai 10 sepertinya ada di angka 6 Bu Satriani. Ada di angka 6. Iya. Jadi kalau di angka 10 mungkin kalau lumayan susah dicapai ya Pak. Misalnya harapannya Bapak ini setidak-tidaknya posisi berapa sih yang ingin Bapak capai? Kalau misalnya 10 ini agak susah nih dicapai.
setidak-tidaknya posisi nilai berapa yang ingin Pak Ridwan capai? Ya, Bu Satriani. Ya, jadi paling tidak ya saya bisa capai di angka 9, Bu Satriani. Di angka 9. Ya. Oke, baik Pak. Kalau menurut Bapak, kira-kira apa sih penyebabnya sampai murid Bapak ini kurang antusias dalam pelajaran bahasa Indonesia itu? Ya, baik, Bu Satriani. Jadi kalau saya perhatikan, kalau saya amati dari proses pembelajaran yang saya lakukan ketika itu, mungkin bisa jadi hal-hal yang menyebabkan sehingga minat belajar anak itu atau antusias dari anak didik saya itu kurang, sebagian kurang itu mungkin dikarenakan mungkin saya kurang tepat menggunakan strategi pembelajaran, Kurang tepat menggunakan selain strategi pembelajaran mungkin bisa jadi disebabkan karena sumber belajar atau media-media pembelajaran yang saya gunakan mungkin terbatas, Bu Satriani. Karena terus terang ketika saya ketika di pelajaran bahasa Indonesia itu biasanya hanya menggunakan sumber belajar buku paket saja, Bu Satriani. Karena saya pikir di dalam buku paket itu sudah ada materinya, sudah ada wacana yang dibaca oleh anak didik kita. Jadi saya berpikirnya ya ini sudah cukup, Bu Satriani. Ya. Selain itu ada lagi Pak? Mungkin ya bisa dikatakan metode yang saya gunakan, Bu Satriani ya. Mungkin ya saya perlu kreativitas untuk memvariasikan metode-metode yang saya gunakan. Baik, jadi penyebabnya antara lain karena strategi atau metode yang Bapak gunakan, kemudian sumber belajar yang terbatas ya Pak di buku paket, betul Pak? Iya. Betul. Dari beberapa penyebab yang Bapak Ridho sampaikan tadi, kira-kira langkah apa yang bisa Bapak Ridho ambil untuk mengatasi beberapa masalah-masalah ini berdasarkan penyebab-penyebabnya? Seperti itu, Pak. Baik, Bu Satriani, terima kasih. Jadi mungkin langkah-langkah nanti yang akan saya ambil, mungkin yang pertama saya akan mencari tahu pembelajaran yang seperti apa yang disenangi oleh peserta didik saya di kelas. Jadi tentunya ini untuk keseluruhan siswa ya, atau keseluruhan peserta didik. Pembelajaran yang seperti apa yang mereka inginkan. Kemudian yang kedua mungkin saya akan lebih membuat perencanaan yang lebih bagus lagi ya, Bu Satriani. Di antaranya mungkin saya bisa menggunakan strategi pembelajaran yang lebih baik, lebih bervariasi, metode-metode pembelajaran. Nah, selain itu mungkin saya akan berusaha untuk menyiapkan sumber belajar yang beragam, karena seperti yang kita ketahui bahwasanya setiap anak memiliki kebutuhan yang berbeda-beda, Bu Satriani. Jadi tentu sumber belajarnya juga mungkin bisa divariasikan supaya semua anak-anak bisa terpenuhi kebutuhannya. Saya kira seperti itu. Ya, baik Pak Ridho. Tadi saya menangkap dari pembicaraan Bapak adalah salah satu langkah yang akan Bapak ambil adalah berusaha mencari tahu pembelajaran yang seperti apa yang disenangi oleh murid-murid Bapak. Langkah seperti apa yang bisa Bapak lakukan untuk mengetahui jenis-jenis pembelajaran yang disenangi oleh murid Bapak? Baik, jadi mungkin salah satu langkah yang bisa saya terapkan nanti di kelas supaya saya mengetahui anak-anak lebih suka pembelajaran seperti apa sih. Tentu saya harus di sini mengutamakan atau mengetahui kebutuhan dari masing-masing
kebutuhan belajar dari masing-masing peserta didik, Bu Satriani. Iya. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena dengan anak atau peserta didik tersebut terpenuhi kebutuhan belajarnya, maka saya kira dalam proses pembelajaran itu anak didik kita akan merasa senang, mereka tidak akan merasa terbebani dengan proses pembelajaran yang kita lakukan di kelas, sehingga dalam proses pembelajaran itu anak didik kita akan menikmati proses pembelajaran itu. Jadi lebih menyenangkan, saya kira seperti itu Bu Satriani. Oh, baik Pak, jadi Bapak akan memetakan ya Pak kebutuhan belajar muridnya untuk mengetahui kesenangan murid Bapak di pembelajarannya seperti apa yang disenangi oleh murid-murid Bapak. Baik Pak, kemudian berbicara tentang metode-metode, tadi Bapak menyampaikan bahwa Bapak akan berusaha mencari metode-metode yang bervariasi lagi. Metode-metode seperti apa yang akan Bapak coba terapkan? Atau mungkin bisa diceritakan selama ini Bapak sering menggunakan metode apa? Ya, baik Bu Satriani. Jadi kalau berbicara tentang metode, ada banyak metode ya yang bisa kita gunakan dalam proses pembelajaran. Namun selama ini mungkin kekurangannya saya, karena metode-metode yang saya lakukan khusus di bidang studi bahasa Indonesia mungkin bisa dikatakan monoton, Bu Satriani. Selama ini ya saya hanya menggunakan metode ceramah. Dan mudah-mudahan untuk sekarang ini saya akan memvariasikan metode-metode yang akan saya gunakan. Seperti halnya mungkin saya bisa menggunakan metode demonstrasi atau bisa diskusi, sehingga ini akan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik ini mungkin akan lebih muncul di situ, akan terlaksana, sehingga bukan hanya guru yang aktif tapi peserta didik mampu menemukan pembelajarannya sendiri. Jadi lebih berpusat ke peserta didik. Saya kira seperti itu, Bu Satriani. Baik Pak, jadi metode yang akan Bapak gunakan itu usahakan bervariatif. Seperti itu Pak ya. Kemudian kapan rencananya Bapak akan mulai melakukan rencana yang Bapak tadi sampaikan itu? Baik, jadi kalau saya tipikal orang yang tidak mau menunda-nunda ya Bu Satriani. Ya. Lebih cepat lebih baik ya Pak. Ya, jadi saya kira setelah kita melakukan obrolan ini, mungkin insya Allah nanti esok harinya saya akan secepatnya akan saya implementasikan atau lakukan rencana saya nanti ini. Jadi Pak Ridho ini tipe orang yang gercep ya Pak, gerak cepat. Ya. Langsung mau bergerak. Baik Pak Ridho, kalau saya boleh tahu ukuran keberhasilan apa sih yang Bapak lihat dari rencana yang akan Bapak lakukan ini? Apa ukuran keberhasilannya? Baik, ya bisa. Nah jadi kalau berbicara tentang ukuran keberhasilan, mungkin ketika saya melaksanakan rencana nanti ini, yang akan saya jadikan tolak ukur dari keberhasilan rencana saya, mungkin ketika anak didik saya dalam proses pembelajaran itu sudah memiliki motivasi belajar. Mereka lebih semangat, mereka lebih aktif dalam proses pembelajaran, baik itu dalam diskusi juga mereka aktif. Jadi selain itu mungkin yang menjadi tolak ukur keberhasilan rencana saya itu juga adalah ketika siswa sudah mampu menyelesaikan tugas yang saya berikan ketika itu. Baik Pak. Baik Pak Ridho, bagaimana atau apa komitmen Bapak terhadap rencana aksi Bapak ini? Bisa diungkapkan komitmennya Pak? Ya, baik Bu Satriani. Jadi komitmen saya pada rencana kegiatan saya ini, insya Allah saya akan konsisten ya membuat rencana pembelajaran yang lebih berpusat lagi kepada murid. Jadi diantaranya tadi, selain itu
saya akan berusaha menggunakan strategi-strategi yang pembelajaran yang lebih bervariatif, metode-metode pembelajaran, dan tentunya yang tidak kalah penting sumber belajar dan media-media pembelajaran yang insya Allah akan saya siapkan sesuai dengan kebutuhan dari masing-masing murid. Seperti Ya, itu. baik, ya baik. Nah, Pak Ridho, ini kita sudah di ujung waktu ya Pak. Jadi pertanyaan saya lagi nih Pak, untuk yang terakhir. Bagaimana perasaan Bapak setelah melakukan coaching hari ini? Alhamdulillah, saya merasakan luar biasa ya, Bu Satria. Ini saya sangat lega karena apa yang menjadi unek-unek dalam diri saya, permasalahan yang mungkin beberapa hari ini atau beberapa pekan ini saya pendam sendiri. Nah, sekarang ada Ibu Satriani yang bisa saya bisa saya ajak ngobrol seperti itu, sehingga dari obrolan ini alhamdulillah saya menjadi lega, Bu Satriani. Alhamdulillah Pak. Jadi bagaimana dengan tindak lanjut coaching kita? Kapan rencananya kita ketemu lagi nih Pak? Saya mau dengar perkembangannya Pak Ridho. Iya, baik Bu Satriani. Nah, jadi tindak lanjut nanti kegiatan coaching kita hari ini, saya kalau bisa ya saya usahakan secepatnya, sehingga nanti saya bisa bertemu lagi dengan Bu Satriani, menceritakan apa mungkin ada perubahan-perubahan setelah saya melakukan rencana tadi. Nah, itu yang akan saya sampaikan nanti, Bu Satriani. Jadi secepatnya saya akan kembali diskusi atau bercerita dengan Bu Satriani. Ya, baik. Terima kasih Pak. Jadi mungkin kita sudah bisa menutup coaching kita hari ini. Terima kasih atas kesediaan Pak Ridho datang untuk menemui saya mengajak berbincang-bincang. Saya berharap di pertemuan selanjutnya masalah-masalah Pak Ridho ini sudah ada perbaikan ya Pak. Siap, Bu Satriani. Saya juga tidak lupa mengucapkan banyak terima kasih atas waktunya Bu Satriani, karena kita tahu Bu Satriani ini orang yang sibuk, tapi bersedia meluangkan waktunya untuk saya. Ya, sama-sama Pak. Mengucapkan banyak terima kasih. Iya, sama-sama. Kalau begitu Pak, saya permisi Bu Satriani. Siap Pak. Assalamualaikum.